acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi kajian Ramadan kepada yang kami hormati Ustadz Ahmad Ali Farudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada teladan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontohnya, meneladaninya di semua lini kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kita dari Muqaddimah Al-Jazariyah, dari kitab punya Imam Al-Jazari tentang tajwid, makhrijul huruf dan sebagainya. Kita kemarin sudah sampai di bait yang ke-10, ke-11. Kita ulang dari yang ke-9. Beliau mengatakan makhrijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhrijul huruf ada 17 tempat. Itu kalau secara khusus, jadi ada 17 tempat. Kalau secara umum nanti menjadi 5. Jadi misalkan tenggorokan, ada tenggorokan bagian ujung bawah, tengah dan atas begitu. Makhrijul huruf ada 17 tempat. Ini menurut pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama tajwid. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jawf, rongga dada, itu makhraj huruf mad, itu yang dipanjangkan. A, begitu. U, itu dari bawah sini. A, U, I. Makhrajnya huruf mad yaitu alif dan dua saudaranya yaitu waw dan ya, itu keluar dari rongga dada sampai berakhirnya udara yang keluar dari mulut dan tenggorokan. Kalau ba itu dari bibir, tapi yang memanjangkan dari sini. Ba, banyak kan dari bibir kan banyak, tapi yang memanjangkan di sini. Coba kita lafalkan yang pendek. Ba, bi, bu, bab. Ya, itu dari bibir, tapi yang panjang dari rongga dada, dari rongga tenggorokan. Ba, bi, bu, begitu. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian yang paling ujung dari tenggorokan, paling bawah sini adalah makhrajnya hamzah dan ha. Di bawah sini ha hi hu bah. Coba ha hi hu bah. Mungkin yang masih bingung lafalnya bagaimana ini, sudah saya carikan. Yang baris kedua dari bawah, yang ini ya, nggak bisa diblok. Baik, baris kedua dari bawah kita baca ha hi hu bah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Itu kalau warnanya pink berarti itu hukumnya tajwid. Baik, kembali ke hukumnya izhar. Astagfirullah, hukumnya izhar. Kembali ke sini. Summa li wasṭihi fa'ainun ha'u.
Kalau paling bawah sini ha, naik dikit a dan ha. Coba kita rasakan. Baha. Keluar dari tengah sini. Baha. Ba'a. Kita coba lagi. Huruf ha. Huruf kedua dari bawah. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni. Mahihan, haniha. Ya. Ini melatih konsistensi huruf ha. Ketika fathah, ketika kasrah, ketika fathatain, ketika disukunkan muhni. Muhni. Karena kadang ada yang bisa ha pas disukun menjadi muhni. Muhni. Mahihan, mahihan, begitu. Sekarang yang ain, huruf ain, tadha ain, baris kedua dari atas kita baca ai uba u'an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Ya, itu di sini. Bait ke-12 beliau mengatakan adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu. Yang paling bawah itu huruf, beliau menyebutkan paling bawah, tapi kalau kita secara pas duduk begini justru kha dan gha itu atas. Harusnya bukan yang paling bawah tapi yang paling apa? Yang paling cetek begitu. Belum masuk ke sini. Kalau di sini kan ha naik dikit, ha sama a naik lagi, gha sama kha sama qa naik lagi ka. Yang paling atas sini ghain dan kha, paling ujung lidah qaf dan kaf. Gambarnya begini kalau kita lihat mana? Nah, ini lidah ini. Ini gambaran lidah. Untuk bisa membaca ini kita lihat angkanya. Angka 1 itu pangkal lidah paling belakang. Yang ujung itu yang angka 4. Nah, 4 itu ujung lidah tuh. Di ujung lidah apa saja hurufnya? To, da, ta. Kita rasakan to, da, ta. Menempel gigi atas. Kemudian lo, za, sa. Kalau tidak ada giginya, sa-nya sangat halus. Sa, si, su. Kemudian sa lebih tipis lagi, sa, za, sa. Nah, yang di belakang sini itu apa? Yang agak dalam qa. Naik dikit ka. Kalau huruf dha ini yang paling susah, yang lebih sedikit yang berhasil mendapatkan makhrajnya dengan tepat. Para ulama mengatakan boleh dengan dua sisi lidah itu menempel gigi geraham keduanya, kanan kiri, atau kalau enggak satu aja. Ad-dha, ad-di, ad-du, dha, di, du. Kapan monyong? Ketika dhammah. Kalau tidak monyong, kalau tidak dhammah tidak perlu monyong. Dha, di, du. Tadi kita sampai mana? Sampai huruf adnahu ghainun kha'uha wal qaf. Huruf ghain, kha dan qaf. Kita latih sekarang. Gha. Baris ketiga. Ghari ghubar.
Ghughan ghani ghagna. Minal mughni. Hati-hati nggak boleh mantul minal mughni. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Kemudian qa. Qatiqu baq. Quqan qaniqaqna. Nah di sini ikhfa di sini boleh agak lama biar kita terbiasa ikhfa itu lama. Kita ulang quqan qaniqaqna. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Naik lagi makhraj huruf ka. Ka lebih lembut. Kita baca kaki kubak. Kukan kanikakna. Enggak boleh mantul ka ke na. Enggak boleh mantul. Kita ulang kukan kanikakna. Minal mukni. Makikan kanika. Huruf qaf sama kaf. Gambarnya begini. Aqqa, akka. Kalau qa agak di belakang, kaf maju dikit. Pertemuan lidah dengan langit-langit agak maju. Kita rasakan bisa itu. Aqqa dengan akka. Akka. Maka hati-hati kalau membaca ihdinas siratal mustaqim pakai qaf mustaqim, jangan pakai mustaqim. Ya, hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pakai huruf qaf, jangan mustaqim. Baik. Bait ke-13 beliau mengatakan asfalu wal waslu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idh waliya. Lisan bagian tengah yaitu makhrajnya huruf jim, shin dan ya. Lisan bagian pinggir hafatul lisan yaitu makhrajnya dhad dari pinggir lisan yang tadi kita lihat. Mana? Ini nggih. Tengah itu huruf shin, jim dan ya. Di buku ini disebutkan huruf jim enggak boleh becek. Gimana becek itu? Dulu di antara yang dijelaskan guru-guru kita, kalau kita pegang kertas begini terus kita baca ja, kertasnya bergerak atau terasa ada percikan angin atau air, itu kurang tepat. Jangan jajiju tapi jajiju, lembut. Jajiju. Wal fajr, bukan wal fajr. Beda kan? Kalau tebal masih kelihatan banget orang Jawanya wal fajr. Harusnya wal fajr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ja, bukan idza ja. Itu masih ja, masih kurang bagus. Coba kita latih. Jajiju. Dibuat halus ya. Tidak
Tidak boleh jajiju, tapi jajiju. Masih ada yang ji, saya dengar. Jajiju. Kalau masih ji, nanti kalau ngaji kemudian didengar langsung tahu ini orang Indonesia gitu. Tapi kalau sudah sempurna, kayak adik-adik yang kemarin, hampir tidak ada bedanya dengan orang Arab asli. Baik, kita latih huruf jim, jimi. Kita kan biasa mengatakan jimi. Harusnya kalau pakai makhraj jimi, jimi. Jim baris kedua dari atas. Kita coba jaji yubaj. Jujan jani jajana. Minal mujani majijan janija. Kalau dibaca tidak pakai makhraj yang betul menjadi begini, jaji jubaj. Didengar aneh kan? Jujan jani jajana. Kalau sesuai lebih tepat akan lebih halus. Jaji jubaj. Jujan jani jajana. Minal mujani majijan janija. Ya, lisan bagian tengah tadi hurufnya jim, shin, dan ya. Shin, kita latihan yang shin. Hati-hati, kita harus bisa membedakan antara sa, asa, sasi subas dengan sin, sasi subas dengan shin, sha, shi, shu, bash. Kita latihan yang shin. Baris ke dua dari atas. Sha, shi, shu, bash. Sebaiknya ini nafasnya jangan terlalu tebal. Kalau guru-guru kita dulu di kampung begitu dalam menjelaskan mengatakan seperti mengusir ayam. Shh, itu kadang efeknya terlalu ketebalan. Shh, shh. Kalau seperti mengusir ayam kan begini. Shh, gitu. Shh, sha, sha. Tipiskan dikit tapi harus ada sifat at-tafashi, anginnya menyebar. Karena sifatnya huruf shin itu anginnya menyebar. Kita coba sha, shi, shu, bash. Shu, sha, shani, shashna. Minal mushni mashisha shanisha. Faji mushinu ya, sekarang ya, huruf ya di tengah lidah paling bawah. Ya yubay. Yu yai yani yaina. Minal muini mayi yai yani ya. Jim, shin, ya di tengah lidah. Sekarang huruf dha, ad-dha, ad-dhi, ad-dhu. Lidahnya dinaikkan
sisi kanan kirinya tempelkan geraham atas. Allah, adhi, adhu. Kita latihan di sini huruf pertama. Dhadhidu bad. Dudan dhani dadna. Minal mudni. Enggak boleh mantul mudni. Minal mudni. Madhidan dhanidha. Ikhfa'nya kalau ketemu dot bukan hanya madhidan, bukan hanya pakai ang, tapi samar ke huruf dot. Madhidan, langsung lidahnya membentuk ke arah huruf dot. Madhidan dhanidha. Coba madhidan dhanidha. Itu isi bait ke 13. Asfalu wal waslu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idh waliya. Idh waliya li adrasa min aysara aw yumnaha. Ini aslinya masih nyambung ini. Jadi bait-bait syair itu begitu. Kadang keindahannya adalah bersambung ke berikutnya. Jadi dari sini sampai sini itu masih menjelaskan huruf dad. Waddadu min hafatihi idh waliya liadrasa min aysara aw yumnaha, yaitu makhrajnya dad dari pinggir lisan yang diikuti dengan gigi geraham baik kanan atau kiri. Maksudnya begitu. Wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi li dhahrin adkhalu. Kita baca dari sini. Makhrajnya huruf lam itu dari pinggir lisan paling bawah. Makhrajnya huruf lam dari pinggir lisan paling bawah. Ini paling mudah, semua bisa. Lalilu. Sampai akhir dari pinggir lisan itu. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Langsung dari huruf nun dari tepi lisan di bawah makhraj huruf lam. Gambarnya begini. Gambarnya ya begini. Yang paling ujung, paling depan itu lam dulu. Kita rasakan coba. Lalilu. Nanti mundur sedikit itu nun menjadi naninu. Mundur lagi lidahnya itu makhraj huruf ra. Rariru. Nah, di buku ini disebutkan ra enggak boleh bergetar lebih dari 2 kali. Jadi enggak boleh rariru. Itu R bukan ra. Enggak boleh rariru tapi rariru. Arra. Maksimal bergetarnya 2 kali. Arra. Rariru. Ra. Kita lihat yang lebih besar coba. Oh, di atas berarti. Enggak ada. Ya, di ringkasan ini. Ya, ini kelihatan ini. Di sini ini lalilu. Mundur dikit naninu. Mundur lagi rariru. Kalau kita merasakan kok enggak sesuai, berarti jangan-jangan cara kita mengeluarkan huruf itu yang belum sesuai. Lalilu, mundur dikit, naninu, rariru. Huruf lam sama nun itu mudah, tidak banyak yang salah di situ. Yang agak susah itu ra. Berarti kita latihan huruf ra. Huruf arra. Mana huruf ra? Baris kedua dari atas. Kita baca rariru bar.
hati-hati, huruf ra memiliki sifat tafkhim atau tebal. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Nah, di kata bar ini dia bersifat tafkhim, tebal. Maka kurang tepat kalau kita membacanya rarirubar, hanya bar saja. Harus dibulatkan, rarirubar, termasuk ketika membaca Al-Quran atau azan. Misalkan azan, Allahu Akbar, itu kurang tepat. Bulatkan, Allahu Akbar, bulatkan. Jadi begitu. Wal fajr, bukan wal fajr. Seperti Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bukan qadr, tapi dibulatkan qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, khairum min alfi syahr. Syahr, dikit, dikenakan dikit saja, jangan terlalu banyak juga. Syahr kebanyakan. Kita latih rarirubar, rani-rarna. Ya, fathatain ketemu ra itu hukumnya idgham bila ghunna. Langsung kita ulangi, rani-rarna, minal murni. Jangan lebih dari 2 kali, jangan minal murni, itu 3 sampai 4 kali getarannya. Minal murni, minal murni, marirarranira. Itu huruf ra. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ra makhrajnya berdekatan dengan huruf nun, hanya dhahrul lisannya dimasukkan sedikit, jadi agak mundur dari huruf nun. Kita lanjut ke bait 16. Di sini Imam Ibnul Jazari mengatakan wat-ta'u wad-dalu wa ta'min huwa min ulya tsanaya. Jadi meskipun ada bintang di sini, ini belum selesai keterangan yang beliau sampaikan. Harus sampai sini. Wat-ta'u wad-dalu wa ta'min huwa min ulya tsanaya was-safiru mustakin min huwa min fawqi tsanaya sufla. Makhraj huruf ta, dal, ta itu dari tepi lisan beserta tempat tumbuhnya gigi depan atas. Tatitu, tatitu, dadidu. Was-safiru mustakin, safir itu huruf-huruf ini. Dan huruf-huruf safir, huruf sad, sin dan zai keluar dari tepi lisan. Minhu wa min fawqi tsanaya sufla, dari tepi lisan, tapi apa? Sampai di atas tempat tumbuhnya gigi depan bawah. Gimana itu bacanya? Maksudnya itu lidahnya nempel. Kalau kita membaca sa, si, su, so, si, su, za, zi, zu, itu nempelnya ke gigi bawah, dekat gusi gigi bawah, mudahnya begitu. Kita lihat ke ini. Kalau huruf ta, da sama ta itu gigi atas di sini. Tapi kalau tengah-tengah itu sa, za sama zo. Kalau bawah sa, za, sa, sa, si, su, sa, si, su. Kita latihan berarti huruf ta dulu. Huruf ta. Kita baca baris kedua dari atas. Tati tubat.
توتا ثاني تتنا من المتن متيتا ثانتا التاء التي sama dadidu bad dudan dani dadana minal mudni madidan danida. Sekarang huruf ta. Ini yang levelnya naik tingkat lagi, agak susah. At-ta, at-ti, at-tu. Ta itu boleh monyong kalau dhammah, kalau enggak dhammah sebaiknya jangan monyong. Mungkin dulu kita belajar di kampung at-ta, at-ti itu napa nggih? Masih perlu ditingkatkan meskipun enggak apa-apa karena ilmu kan berkembang, kemudian kemampuan orang beda-beda begitu. Tapi yang tepat, yang lebih tepat, tidak monyong kalau tidak dhammah. Maka bukan at-ta at-ti, tapi at-ta at-ti at-tu. Kita baca ta-ti tu-bat. Tu-tan tani ta-tanah. من المطن مطيطا طنطا. Ta sama da sama ta, kemudian sa sama za sama sa. Ini yang menempel gusi bawah, gigi depan gusi bawah tipis, sedikit lidah bagian bawah itu menempel gusi bawah dari gigi depan. Sa si su bas, su sa sa ni sas na, minal musni masisa sanisa. Assa as-sa. Sekarang sa as-sa. Sa si su bas, su sa sa ni sasna, tidak boleh mantul sasana. Su sa sa ni sasna, minal musni masisa sanisa. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. Kemudian والضاء والذال وثال العليا. والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن من طرفيهما. Huruf dha, zal dan huruf tha itu keluar dari tepi lisan beserta ujung gigi depan bagian atas. Gambarnya tadi di tengah-tengah. Asa, azza, Allah. Kalau huruf dha sifatnya tebal. Kalau sa sama za tidak isti'la, tidak tebal, tidak bulat, tidak a, tapi sa sama za. Kalau dha
Allah, Allah, Allah. Kita lihat di sini huruf gambarnya begini. Asa naik dikit, azza dibulatkan, Allah, Allah. Ini siapa yang membuat begini? Ini para ulama untuk memudahkan kita biar bisa benar-benar fasih, kemudian sesuai ayat atau Al-Quran diturunkan. Ini ijtihad mereka. Mereka merasakan lidah itu. Asa, kemudian titiknya di sini. Allah, titiknya di sini. Kalau di zaman para sahabat belum ditulis begini, mereka langsung melihat gurunya, langsung mendengar, kalau salah langsung dibetulkan. Tapi kemudian Islam semakin meluas, banyak bukan orang Arab masuk Islam. Akhirnya kemudian para ulama berijtihad membuat ini, termasuk membuat kaidah nahwu dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mempelajari. Dhadhilu. Kita latihan huruf dari atas dulu, berarti huruf alif, ba, ta, sa. Asa, sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna. Minal muthni. Masisan, sanisa. Sa sama za, azza, ini za. Azza sangat halus lembut. Sa, za, lebih tebal sedikit daripada sa. Zazi, zubaz. Zuzan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Asa, azza sama Allah. Ini yang bulat, tapi enggak seberat Allah, bukan Allah adhi, tapi Allah adhi. Dhali, zubal. Zuzan, zani, zazna. Minal muzni. Maghizan, zanizah. Baik. Itu makhraj huruf Allah, azza sama asa. Falfa ma'atraf الثنايا المشرفة. Falfa ma'al atraf الثنايا المشرفة. Dan huruf fa makhrajnya dari bibir bagian dalam beserta ujung gigi depan bagian atas. Ini mudah huruf fa. Fa, fi, fu, baf, semua bisa. Kita coba fa, fi, fu, baf. Ya, kita lewati. Jarang yang salah pada huruf fa, kecuali orang Sunda. Mereka mengatakan faktor, dikatakan faktor. Apalagi formula, sering ketukar-tukar. Itu maksudnya kalau orang awam, orang biasa. Tapi kalau akademisi atau yang sudah SMA, kuliah itu biasa bisa membedakan F sama P. Tapi kalau kayak warga biasa di pedalaman gitu sering ketukar-ketukar. Faktor dikatakan faktor. Bahkan kadang P dibaca F karena terbalik-balik. Kita lanjut. Lisyafatainil wawu ba'u mimu wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Kedua belah bibir adalah makhraj huruf wawu, wa,
dan makhraj huruf ba dan huruf mim. Wa ghunnatun makhrajuhal khayshumu. Dan gunnah adalah tempat keluarnya di hidung, atau hidung adalah makhraj untuk gunnah. Inna. Kalau kita membaca inna terus ditutup hidungnya, maka berubah suaranya. Tertutup kan, karena keluarnya di hidung. Inna, bagi. Imma, mim, begitu. Kalau ditutup hidungnya berhenti. Wa sama ba sama mim mudah itu. Wa mana wa? Kita coba. Wawi bau. Coba wa. Saya pilih huruf wawu karena ini mudah, tapi kadang ada yang kurang menyempurnakan. Orang Jawa terbiasa ngomong o sama o. Harusnya dibaca mau, tapi dibaca mau. Yaumal qiyamah, bukan yaumal yang tepat, tapi yaumal. Bukan yaumal, tapi yaumal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah di sini Maliki Yau. Cuman kadang sebagian kita kurang cermat membacanya Maliki Yaumiddin bukan Yau tapi Yau. Maka di sini wawiu bau. Wawiu bau. Wawani wauna minal muni mawi wawani wa maliki yaumiddin. Ya, harus yau dan i, middin. Maliki yaumiddin. Begitu. Kita sudah selesai dari makhraj. Kita masuk ke bab sifat huruf. Bab sifat. Tadi karena mulainya agak telat, enggak apa, kita agak telat sedikit selesainya. Bab sifat, beliau mengatakan sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Huruf itu memiliki sifat. Jadi ada yang seperti huruf lam. Lam itu kadang dibaca mufakhamah, kadang muraqqaqah, kadang tebal, kadang tipis. Kadang dibaca lillahi, kadang dibaca Allahi. Bismillahi sama alallahi. Padahal lafadznya sama lafadz Allah. Begitu. Atau huruf-huruf khussa dhaghtin qil, khassa dhagha, itu sifatnya isti'la. Begitu. Sifatnya adalah ada jahr, rakhawah, istifal, infitah, ismat, dan lawan sifatnya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, syadiduha lafdun ajid qatim bakat. Lawan dari tadi, dari jahr, rakhawah, istifal, infitah, ismat, itu lawannya seperti hams, mahmus. Hurufnya apa saja? Hurufnya di sini. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi kalau mudahnya begini. Oh, ini ada latihannya ini. Kita latihan dulu coba. Kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Rabbil jangan Rabbil alamin tapi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, di sini hati-hati, bukan yau tapi yau. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dhammah harus yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini hati-hati biar sinnya tipis, itu setelah dhammah senyum. Mus. Kalau tidak begitu nanti enggak tipis. Kalau tetap mencucu enggak tipis nanti menjadinya mus. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim kurang tipis. Tapi harusnya ihdinas siratal mustaqim. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Coba ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kalau ada alisnya panjangnya 4 sampai 5. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Mungkin kita orang Jawa kadang agak medok. Usahakan ma-nya jangan mendok tapi tipis. Ma, bukan ma, bukan wa ma tapi wa ma, wa. Bukan wa ma tapi wa ma. Wa. Teman-teman yang dari Wonosobo bukan wa ma tapi wa ma. Karena sebagian anak-anak yang dari Wonosobo itu lebih ini lagi, lebih apa? Lebih mendok lagi. Lanjut. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Kadang ada yang kecolongan membaca warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, setiap gunnah, setiap ikhfa jangan buru-buru nggih. Seperti di tadi mana tadi? Biizni rabbihim
min, jangan buru-buru. Kulli amr salamun. Salamun hiya hatta. Setelah ha langsung ha. Salamun hiya hatta. Kadang ada anak yang sudah fokus ke ha, akhirnya hanya dibaca ha. Salamun hiya hatta. Kurang tepat, tapi salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Baik. Dan itu semua bisa didapatkan dengan cara dilatih sering-sering. Mungkin teman-teman yang mahasiswa gitu bisa direkam sendiri suaranya, didengarkan. Nanti tahu, oh ini kayak kurang begitu, ini kurang apa gitu. Ini kok agak bergetar, ternyata belum makan karena puasa. Baik. Makhraj tadi sudah, makhraj yang di bibir itu mim, ba, sama waw, sama fa. Rongga hidung itu tempat keluarnya ghunnah. Ya, ini kemudian sifat-sifat huruf. Jadi apa? Tujuan mempelajari sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai. Jadi kalau orang Jawa itu ada medok, gede. Nah, mungkin kalau bukan orang Jawa kan gedi gitu kan, kurang greget. Sebagian yang bukan orang Jawa kadang nggak bisa bilang T, nggak bisa bilang tak tutuk kok, tapi tak tutuk. Nah, berarti itu makhrajnya kurang sesuai. Jadi kalau yang tidak medok begitu kemudian menyanyi mau copat, itu dirasa kadang kurang enak. Karena saya pernah punya siswa di SDKUB itu suaranya bagus. Kita bingung mencari untuk lomba mau copat. Tapi pas dia suruh nyanyi mau copat, vibes Jawanya itu nggak ada karena tidak medok, Pak. Nggak bisa yang medok. Seperti huruf G, kemudian huruf T, huruf itu nggak bisa. Akhirnya cari yang lain. Nah, kita begini, biar sifatnya betul-betul sempurna. Huruf yang sudah tepat makhrajnya belum tentu benar sifatnya. Ini yang penting nih. Meskipun makhrajnya sudah betul, masih ada lagi tingkat berikutnya untuk betul juga sifatnya. Nah, sifat-sifat itu dibagi menjadi dua. Yang kelompok pertama, sifatnya itu memiliki lawan. Hamz lawannya jahar, syiddah, rakhawah, isti'ala, istifal, itbaq, infitah, idlaq, ismat. Kelompok kedua tidak memiliki lawan seperti safir, qalqalah. Kita yang paling terkenal, yang sudah kenal sama kita paling qalqalah. Lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah. Belum begitu kita kenal. Sifat huruf yang pertama, kelompok yang pertama, kelompok yang memiliki lawan. Hamz, al-hamsu. Secara bahasa artinya apa? Samar. Yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan keluar atau mengalirnya nafas. Atta, atha, ha, baha, kha, sa, sha, sa, fa, ka, ha. Ya, ini huruf-huruf hamz. Jadi harus ada nafas yang keluar, mudahnya begitu. Ta, bad, atha. Selain 10 ini berarti dia bukan hamz, berarti jahar. Kalau mau kita rasakan bedanya, kita ambil contoh yang tak, batta atau batha. Bandingkan dengan jim, bajja, babba. Yang bukan warna kuning itu lebih tegas, barra, ba'a.
Begitu. Tentang sifat huruf kayaknya kita bahas besok karena ini banyak. Sekarang kita tutup dengan melihat video. Video tahsin internasional. Oh, langsung ada berita MBG. Baik, kita cari apa? Akademi Tahsin di mana nanti carinya di sini ya? Speaker. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ya, kalau kita perhatikan ro-nya nggak sampai ar-Rahman, bergetarnya dikit banget. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم والذي وإنه لحب الخير لحب الخير لشديد فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف مخمصة الميم مرققة الخاء مفخمة الميم الثانية مرققة الصاد مفخمة التاء مرققة. Ini dikata makhmasatin itu huruf mim sifatnya itu tipis, bukan mo tapi ma. Kalau kha tebal, maka itu perpindahan antara tipis tebal. Makhmasa sifat huruf sa itu tebal, muraqqaqah mufakhamah, makhmasatin. Yang dijelaskan. Innallaha ghafurur rahim. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف مخمصة الميم مرققة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Kita perhatikan ujungnya. Alam nashrah laka sadrak. Ada hamasnya. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. فيه همسا واضحا في آخره. يعني نقول مثلا ألم نشرح لك صدرك ذكرك وزرك فنبين هذا الهمسة في بعد صوت الكاء بعض الشعوب الشرقية جهة الهند وباكستان وبنغلاديش لا يأتون بهذا إنك فمن يعمل مثقال
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن افتح الياء يره يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن Harus begitu, harus hanya terasa syarriyarah. Makanya kalau teman-teman azan harus jelas antara ha sama ha. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah sama hayya 'alal falah. مالك يوم الدين الدين نجد بأن المخرج مقفول تماما الدين الدال من حروف العربية ويخرج من طرف اللسان مع منابت الأسنان العليا يعني اللحم الذي بسم الله الرحمن يا شيخ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فدائما نقولها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Dan makhraj itu nggak bisa sekali belajar langsung bisa. Memang harus berlatih berkali-kali. Harus disetorkan kepada guru. Yang paling ideal itu begitu, disetorkan bacaannya biar dikoreksi. Tapi kalau mau latihan pribadi bisa dengan cara direkam, didengarkan. Tapi kalau pemahaman dia belum sempurna, bagaimana dia bisa menilai dirinya sendiri begitu. Yang paling bagus itu sama guru. Mencari guru tahsin. Begitu, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولم يكن له kepada Ustaz Ahmad Ali Fahruddin atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sampaikan infak kajian Ramadan 1447 Hijriah 3 Maret 2026 atau 14 Ramadan 1947 Hijriah sebesar Rp136.000. Kami sampaikan demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin